Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan saya Haris Jauhari. Hari ini kami menikmati pertunjukan dari Yogyakarta. Apa tuh? Ijazahnya. Oh iya, sama. itu yang kompeten ngomong dia. Oh iya, Sebagai makanya. UGM Makanya. dia. Yang harus kita Emang gitu gampang, maksudnya masuk ijazah gampang. Iya, makanya kita juga harus tanya dia ini ijazahnya benar apa enggak. Jangan-jangan dia juga punya ijazah. Ya, saya termasuk orang yang nggak mempedulikan ijazah. Ya, karena itu Tapi punya? Punya. Asli. Asli gitu. Tapi Pakai kacamata nggak? Tapi gara-gara kasus, karena itu ketika kasus Jokowi kan namanya? Iya, Jokowi. Joko Widodo. Itu muncul saya nggak begitu peduli gitu. Apalagi kan banyak kesaksian orang-orang bahwa dia kuliah dia. Saya itu merasa ijazah S1 saya itu merasa dibutuhkan pada saat saya mau jadi pejabat itu loh. Ketua Pak anggota Panwaslu. Ya. Nah, itu kan ada syarat-syarat tuh. Kan sebetulnya saya waktu itu masuk ke sana kan karena didorong oleh teman-teman Aji kan. Ya. Nah, daripada nanti yang jadi daripada nanti yang jadi orang PWI loh, Dik, gitu. Oh iya, itu musuh dulu. Gitu kan. Apalagi itu anak-anak TV kan nggak paham. Jadi emang urusan. motivasi terbesar itu punya musuh. Iya, punya musuh. Gitu. Kadang-kadang masuk dan ditanya itu ijazahnya, udah saya kasih. Itu satu. Yang kedua, ketika saya merasa enggak, kan lu jadi pejabat bukan sekali. ya makanya itu, yang kedua itu tadi. Oh, yang kedua. Ketika saya merasa maaf ya, sombong dikit. Iya. Saya jadi orang yang paling paham urusan pemilu di antara sekian banyak orang. Iya, itu kalau itu kita nggak bisa bantah. Nggak bantah. MK aja minta dia. Nah, kemudian ketemu dengan para profesor, doktor, untuk membahas RUU Pemilu, draft RUU Pemilu dan lain-lain itu, saya kan merasa aneh gitu. Perasaan saya yang banyak ngomong, saya yang banyak bicara, saya banyak kontribusi, kok honor saya tidak sebesar dia. Nggak naik-naik. Ternyata karena saya cuma S2. Dia S3, dia profesor. Ada gunanya juga untuk urusan pemerintahan, tapi kan saya masuk pemerintahan karena memang itu tadi keterpaksaan. Karena itu lu ngambil ini sekarang doktor. Ambil doktor gitu. Dikit lagi nih. Iya masih lama. Kita mau minta traktir aja, Ji. Susah Ji sekolah itu. Di Gajah Mada juga enggak? Enggak. Saya udah nggak mau sekolah Gajah Mada. Lah kan sudah pernah sana gitu kan gitu. Lu diketawain sama Chandra tuh. Masa lama dia bilang. Orang ada yang setahun bisa jadi dokter ya. Kok kita lupa jadi urusannya. Jadi tadi baru saja ke sini saya di WA sama kawan-kawan. Ada 2-3 orang lah di grup ya. Kita ini nggak merasa ini ya, nggak merasa tetap merasa baik-baik saja, nggak merasa tersinggung ya urusan ini. Ini teman-teman dari UGM. Iya dari UGM. Ini kan kuliah lo ya. Iya, ini kan bukan masalah Jokowi. Ini kan akhirnya merembet ke integritas UGM gitu. Kenapa kalian diam saja? Iya ya, ini UGM jadi bulan-bulanan sekarang ini kan, dan saya pikir ya mungkin campaign anti Jokowi ini kemudian dilarikan ke UGM karena UGM-nya juga sejauh yang saya ikuti nggak jelas kan, pelintas-pelintut penjelasannya gitu. Dan terakhir katanya ijazahnya hilang itu kan? Iya. Ya lagi-lagi ada pernyataan terbaru bahwa itu benar dan dia diwisuda tahun 1985 oleh sekretaris dari BPN. Ya, bahwa Jokowi sekolah di UGM itu nggak ada yang bantah. Nggak ada yang bantah. Ikut pecinta alam juga nggak ada yang bantah. Nggak ada yang bantah. Cuman ijazahnya itu benar apa enggak? Dia lulus atau enggak? Gitu lulus maksudnya. Atau enggak, ijazahnya benar apa enggak, itu yang jadi kontroversi sekarang itu. Jadi kalau soal Jokowi sekolah di UGM, ya memang sekolah di UGM. Sama halnya ada yang mempersoalkan itu profesor UGM sekarang jadi operator gerakan anti demokrasi. Ya memang dia orang UGM gitu kan, seperti itu. Jadi wajar saja kalau kemudian UGM dapat dampak negatifnya. Oleh karena itu, saya tetap dalam posisi nggak peduli. Mau UGM cemar apa nggak peduli saya. Karena apa? Ya, kalau memang rektoratnya kayak gitu, mau apa? Gitu. Ya, nggak gini. Kemarin tuh gue kan lebaran. Wah, peduli gue.
Nah, enggak, gue ceritain dulu sebelum lu menyatakan sebelum lu nyatakan kemudian lu bukan satu-satunya. Jadi kemarin itu gue tuh datang ke kantor RNR. Apa tuh? Itu firma hukum punya Bapak Muhammad Rujito. Lu kenal kan? Dulu di LBH. Dia sebetulnya rekan Pak Magdir Ismail juga di firma hukumnya Pak Magdir Ismail. Dan dia kakaknya itu orang UGM. Dia kemudian memperlihatkan ke gue nih, juga kemudian menitip bahwa karena dia melihat bahwa yang paling serius dan gencar ini kan Roy Suryo. Iya. Kadang dia tahu kan, kenal Roy Suryo segala macam, dia juga tahu kan, dia kenal karena dia kan bagian dari ini juga gitu ya, Pak Rujito. Kemudian nunjukin tuh foto ijazah kakaknya. Ini loh contoh foto kakak saya pada tahun yang sama. UGM untuk angkatan sama Jokowi. Satu lulusan bareng sama. Beda fakultas. Tapi dia menunjukkan bahwa begini bentuknya yang sangat berbeda dengan ini Jokowi. Jadi maksud gue yang menceritakan apa yang ini dengan ya Pak Muhammad Rujito lo kenal kan juga ahli dari di KPU waktu di sebelumnya kan membela KPU segala macam, kan orang sembarangan. Ya. Di kantornya yang sejuk itu dia semangat sekali menceritakan bahwa ini memang harus diungkap, nggak bisa enggak. Iya, harus diungkap. Jadi persoalannya, kenapa kemudian, kan ini gampang nih Pak Presiden juga bisa, ini kan karena kita lagi ngomong Pak Presiden, dan ini kan temannya Pak Presiden, Pak Jokowi. Oh iya Pak, kan, saya kira gua. Kalau ya kan, kan temannya Pak Presiden kan, betul. Jadi artinya Pak Presiden ngomong aja udahlah, nggak usah panjang-panjang urusan, ini urusan sederhana, kalau dibilang dia nggak peduli sebetulnya. Jadi nggak usah ini diperpanjang, Pak Presiden kasih tahu temennya, udah lalu tunjukin aja. Tunjukin, panggil teman-teman seangkatan lu, gue bisa lu. Gue nih teman-teman gue reunian masih selalu aktif. Ya kan biasanya satu angkatan punya grup kan. Ada grup ya kan, walaupun juga macam-macam lah kan. Ada makan-makan minimal setahun sekali. Kalau lu sering kan reuni kan? Sering. Sama siapa aja asal. Tapi WA juga gitu. Isinya si ini mati, si itu mati. Artinya memang ini persoalan, memang mestinya presiden bisa jangan sampai republik ini iya kan, kita menghabiskan energi hanya urusan ijazah. Tapi gue peduli. Maksud gue bahkan gue sebenarnya nggak begitu terlalu peduli sama ijazah Jokowi. Yang lu peduli karena kan? itu nyelesaiannya gampang. Nyelesaiannya gampang, tinggal ngaku, tunjukin, selesai. Tapi kan Pak Jokowi malah kalau dia pakai asas hukum itu, siapa yang kumpulin pengacara segala macam, siapa yang mengargumentasi dia yang harus membuktikan. Makin ragu orang. Karena itu kan soal yang sederhana ini loh. Iya kan, soalnya kan gampang, lo tunjukin ijazah lo atau lo ngaku gitu kan. Kalau ngaku kan paling cuma malu. Kalau lo masih punya. Nah itu masalahnya. Yang gue peduli. Iya. Terus kalau bisa yang lebih lucu lagi. Enggak, gue yang lebih peduli itu adalah menjaga image UGM. UGM itu universitas tertua. Dia sudah menjadi simbol intelektual. Simbol intelektual, simbol kerakyatan, simbol integritas, simbol ya macam-macam yang bagus-bagus itu bahkan ternyata palsu. Ya, nah itu. Sorry. Gue sebagai orang UI misalnya, kadang-kadang gue merindukan nggak ada orang UI yang merakyatnya seperti petani kayak dibanding profesor-profesor di Gajah Mada tuh profesor tapi di samping ngajar dia hidup seperti petani bareng sama petani, itu nggak ada di tempat lain. Jadi gue concern banget, gue peduli banget jangan sampai image-nya UGM jatuh cuma urusan ginian, urusan orang nggak mau nahan. Lu jangan kecil hati. Lebih UGM daripada. Iya, meskipun dia mengatakan itu, lu jangan kecil hati. Karena image si UI juga udah parah. Udah parah. Gara-gara dokter ini. Ya cuman kalau di UI kan cepat diselesaikan setelah selesai. Terlepas puas apa enggak ya. Tapi ada. Tapi kalau di UGM ini kan berpanjang-panjang. Saya kira ini risiko ya. Risiko berkuasa selama 10 tahun terakhir. Ini kan rezim UGM sebetulnya. Sama halnya zaman Orde Baru,
UI kan sering dicibir ya, Iya. karena banyak profesornya dokter jadi menteri macam-macam. Nah, ini resikonya UGM. Kalau saya sih sederhana aja, ya udah dulu 10 tahun kalian orang kampus ya, Tapi rektorat ini, dan gua mau kawan-kawan ngomong menikmati. Sekarang telan tuh pahitnya. Apalagi kalau kalian eca-eco. Dengan cara apa? Mengungkapkan. Ini juga sih. Ini gua mau ngomong ini. Gua suka ngelihat UI dengan UGM. Sebagai orang UI misalnya, memang dulu di zamannya Soeharto banyak orang-orang UI yang masuk ke pemerintahan, Iya. Pak Mitro segala macam kan banyak Iya. kayak gitu. Tapi gua merasa yang di UI itu benar-benar pribadi. Pak Harto kagum sama si A, sama si B, Iya. dan itu juga memang, jadi memang tidak diorganize. Pembelaan. Di Cari-cari alasan. di Gajah- Makanya dia agak susah Di Gajah Mada. Iya. Di Gajah Iya, Mada. iya. Di Gajah Mada itu menurut gua alumninya jauh lebih bagus dari UI. Jadi mereka tuh, gua Dan pernah lebih ikut, militan juga. gua pernah ikut di pertemuannya Kagama. Dievaluasi tuh. Iya, terus. Gua pernah ikut ya. Oh, iya. Dievaluasi kita di pemerintahan kita cuma segini. Ini segini. Terus ada apa, upaya dari alumni untuk mendorong tokoh-tokoh baik, gitu, tokoh-tokoh bagus untuk dimajukan. Gitu. Yang di UI nggak ada, UI semuanya masing-masing aja, usaha sendiri aja lah, cari jalur sendiri. Di Gajah Mada lebih terorganize. Tapi justru karena itu, ketika ada kasus ini juga terorganize, lalu pecah jadi dua yang, ya kan itu jadi ruginya itu tuh. Ketika ada barang jelek, kepecah dua, Iya. yang pro sama yang kontra, keras dua-duanya. Karena dua-duanya mengorganisir diri sangat biasa. Ya, betul sih. Ya itulah, makanya itu yang mengingatkan gue pertemuan dengan Pak Rudito kemarin. Karena dia memperlihatkan itu kan sangat sederhana. Dia pasti di kelompok yang satu lagi. Bukan, maksudnya kan sangat sederhana. Sekarang kita minta Untuk Pak Presiden. untuk menghentikan Oh, iya. kontroversi Ya, ini. kita minta Pak Presiden. Udahlah ngomong Iya. lama sahabatmu. Jangan keras-keras. Jangan Kemudian kemudian Presiden. kan Ya kita kan minta temennya. Presiden Dia- Prabowo. Oh temennya. Iya, Iya, temennya. iya, Kan iya. dia sudah diomongin banyak orang, bandel ini orang gitu kan, nggak Iya, mau bahkan menuduh orang. Yang menuduh harus Membuktikan. Itu kan artinya. Tapi paling nggak dia udah ngomong begitu. Iya. Daripada sebelumnya kan, kok tanya saya. Wah. Udah ada kemajuan lah, ya kan? Iya, iya. Ada kemajuan lah. Nah, kenapa ini kita sampaikan ke Presiden? Karena ini kan hal yang nggak perlu. Iya. Dan yang bisa menasihati temannya kan ya temannya juga gitu. Iya, iya, iya. Ya, udahlah. Apa sih manggilnya gimana? Jok atau apa dia biasa manggil? Atau om atau apalah. Pokoknya ini udahlah. Ini kan soal sederhana. Membuktikannya gampang. Kenapa sih harus berkeras? Katanya memihak rakyat, dekat dengan rakyat, dan citranya adalah citra kerakyatan. Kok malah dituduh begitu aja kemudian apa? Ya mungkin praktiknya gini, nanti pulang dari kunjungan luar negeri langsung ke Solo atau ketemu di Jakarta sambil makan malam. Pak Jokowi, sampean punya ijazah, betul nggak sih? Kalau punya nih, saya fotonya. Gitu. Iya, iya. Gitu. Presiden yang foto, ngetrend. ya, nanti saya tunjukin biar saya selfie sama. Jadi urusan Republik ini kegaduhan yang nggak mutu. Makin lama, ini makin lalu yang benar itu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. Iya, Iya, jadi udah. makin lama jadi makin begitu. Jangan-jangan dibiarkan justru Iya. Ji. biar yang lain juga ya kan urusan danantara apa jadi nggak terlalu ya kan Ya bisa juga. Pengalihan Chan isu. ini anak UGM Chan Iya, ini iya. anak ini Dika ini, Jadi ini kalau UGM. kalau kamu bilang gitu berarti kita termakan dong ikut-ikutan ngomongin. iya itu dia iya Ji dia yang lagi semangat betul urusan ini kan. Kamu mempertahankan martabat UGM. Enggak. Bukan. Dia hanya menunjukkan bahwa UI lebih baik dari UGM Chan. Gua nggak dari Universitas Negeri Chan. Dulu mereka lebih baik. Sekarang Chan. Pak Presiden, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.